Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada handphone Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro 5G yang sudah saya bongkar bagian belakangnya. Ini Redmi Note 12 Pro 5G dengan kerusakan, ya ini mati total karena tidak bisa dicas. Nah, ini mati. Tadi sudah saya lepas bautnya untuk cek fisiknya, katanya habis terkena cairan. Langsung saja kita cek dengan charger ya. Kalau tanpa, ya ini mati langsung. Jadi ini short ya. Kalau tanpa ini pasti tidak kelihatan, tanpa charging dokter ini. Jadi harus pakai charging dokter biar tahu. Ini kalau dicolok dia langsung mati, berarti ini short. Berarti harusnya sini dikonsletkan antara positif dan negatif, langsung di shortkan. Jadi ini langsung mati. Dan jika dibiarkan nanti chargernya yang akan panas. Jadi ini handphonenya short, entah di bagian bawah atau di mesinnya. Yang pasti kalau dicolok charger dia langsung short, tidak mau charging, dan handphonenya mati karena mungkin kehabisan baterai. Langsung saja kita bongkar handphonenya terlebih dahulu. Oke, hati-hati untuk fleksibel fingerprintnya ya, masih terpasang, jangan langsung ditarik nanti putus. Kita lepas dulu untuk fingerprintnya. Dan untuk Redmi Note 12 Pro 5G ini konektor baterainya ada dua ya, samping kanan samping kiri. Ini konektor baterai, ini juga konektor baterai, tapi baterai fisiknya cuma satu, cuman konektornya ada dua di samping. Langsung saja kita cek terlebih dahulu mainboardnya apakah ada short di mesinnya atau tidak. Ya, ini segitu. Kita cek satu persatu. Ini ground, ini positif, tidak ada pergerakan. Sebelahnya ini ground, ini positif, tidak ada pergerakan. Jadi untuk bagian mesin atau mainboard aman. Oh ya, langsung kita cek terlebih dahulu baterainya juga. Kita lihat voltasenya. Oh ya, di bawah 3 volt ya, 2,5 volt ini, berarti memang tidak kuat ngangkat. Kalau posisi baterainya seperti ini, berarti mungkin kehabisan baterai. Ya, ini sama 2,5 volt karena fisiknya juga sama. Pertama-tama kita inspeksi bagian PCB charge atau board chargingnya ya. Kita cek terlebih dahulu di bagian ini apakah ada bekas-bekas konsleting atau yang lainnya. Kita akan tahu nanti setelah kita bongkar, kita lepas PCB charge-nya terlebih dahulu. Ya, oke, sudah terlepas. Untuk mengeceknya kita coba colok dengan charger tanpa kita pasang ke bagian mesinnya atau ke bagian HP-nya. Ini kita colok dengan charger, ini nyala, kita colok dan langsung mati. Berarti yang menyebabkan tidak bisa dicas ada di papan PCB-nya ini. Ini karetnya kita lepas terlebih dahulu, kita colok. Ya, langsung mati ya. Colok lagi, mati. Berarti memang penyebabnya adalah di papan PCB-nya ini. Kemungkinan di mesin aman. Kita singkirkan terlebih dahulu.
Nah, kita cek bagian konektornya terlebih dahulu, dan ternyata ada bekas terkena cairan. Kalau kita zoom coba, nah, di konektor ini korosi ya, atau berjamur, bekas terkena cairan. Coba kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan IPA isoprofil, atau dengan alkohol juga boleh, atau dengan thinner. Yang penting bukan cairan yang membuat konslet. Kita gosok-gosok, ya sudah hilang ya korosinya, keraknya sudah hilang, warna-warna hijau jamur-jamurnya juga sudah hilang. Oke, langsung kita cek untuk positif negatifnya di bagian konektor casnya. Ini menggunakan tipe C konektornya. Kita arahkan selektornya ke ohmmeter kali 1 dulu. Ya, di sini ada ground. Ya, ground ya. Terus di sini ada positifnya. Ya, ternyata short terhubung full antara positif dan negatifnya. Ini ada kapasitor yang menghubungkan antara positif dan negatif. Jadi ini nanti kalau kita colok dengan charger masih tetap mati ya, ini chargernya ya. Ya, short soalnya. Biasanya yang menyebabkan short seperti ini adalah komponen kecil. Mari kita coba lepaskan saja komponen kecilnya. Tadi yang kita ukur adalah kapasitor ini yang menghubungkan antara ground dan juga positif dari charging. Coba kita lepas saja, kita jongkel, siapa tahu ini yang menyebabkan short. Nah, seperti ini sudah lepas, ini sudah tidak terhubung. Biarkan seperti itu dulu. Oke, setelah kita lepas, kita coba cek dengan avometer lagi apakah masih short di bagian itu ya. Ini ground, masih tetap nge-short di bagian itu ya. Ya, jadi mungkin ada komponen yang lain yang masih short juga. Komponen-komponen ini tidak ada yang short. Ya, hanya di bagian kapasitor ini yang short atau konslet. Ini bisa jadi juga ininya, konektor USB tipe C nya yang konslet. Coba kita bersihkan terlebih dahulu bagian dalamnya. Siapa tahu masih ada kerak-kerak yang menempel, tapi nanti kalau sudah mentok tidak bisa, tetap ya mau tidak mau harus kita ganti papan PCB nya. Oke, sekali lagi kita cek masihkah jarumnya bergerak. Ternyata masih tetap bergerak, berarti kemungkinan ini adalah papan PCB nya. Langsung saja kita ganti papan PCB nya ini, daripada kita ganti hanya konektornya saja, penting kita langsung ganti papan PCB nya sekalian. Oke, baik teman-teman, setelah saya cari-cari spare partnya ternyata kosong. Lalu saya coba-coba untuk mengangkat dari konektor USB tipe C nya ini, ternyata sekarang sudah tidak short lagi. Kita buktikan dengan kita ukur di bagian positif negatifnya. Ini tadinya ada lemnya ya, sudah saya lepas, dan
konektornya juga sudah saya angkat, lalu saya pasang lagi. Alhamdulillah sudah bisa. Kita cek di bagian kapasitor yang kita lepas tadi, mikronnya, dan yang satunya sudah tidak ada pergerakan, berarti sudah tidak short. Lalu kita coba kita cas terlebih dahulu tanpa kita pasang pada mesinnya terlebih dahulu, atau tanpa kita pasang pada handphonenya terlebih dahulu. Ya, ini kita colokkan, tidak mati ya, masih menyala. Berarti ini sudah tidak short lagi. Tinggal kita coba kita pasang di mesin handphonenya. Jangan lupa karetnya kita pasang sekalian, karena tadi sudah kita bersihkan dan kita cabut kapasitor yang kita curigai membuat short sama saja. Lalu akan kita ganti, ternyata port PCB nya kosong, jadi saya coba-coba untuk saya angkat saja bagian konektornya, ternyata malah bisa ya, alhamdulillah ya. Padahal konektornya tadi dilem dari pabriknya sana, tapi kenapa bisa short ya, karena terkena cairan ya. Walaupun ada lemnya, tidak menjamin air tidak bisa masuk ke sela-sela kaki-kaki konektornya. Ya, ini antenanya harus kita pasang juga. Ini berhubungan dengan sinyal. Untuk baterai kita pasang, tadi baterainya kemungkinan habis ya. Oke, kita coba cas terlebih dahulu. Kita colok ya, tidak langsung mati, dan ada arusnya yang masuk 0,3 0,2, karena kita pakai power bank ya. Kalau pakai charger pasti lebih, hampir 1 ampere. Ini sudah menyala dan 2% prosentase baterainya. Apakah bisa kuat untuk menyalakan handphonenya? Kita coba. Belum bisa untuk menyalakan, belum kuat ya, masih. Ini ternyata 0. Kita coba cas lagi. Oh, ternyata kuat ya, dia puting, dan arus pengisiannya pun 0,7 0,8, jadi mendekati 1 ampere. Oke. Ternyata bisa, tapi handphonenya dikunci, tidak masalah. Yang penting sekarang sudah bisa charging 0,8, 0,9, 0,7, dan variatif naik turun. Yang penting handphonenya sekarang sudah bisa kita charging. Tinggal kita tutup saja, nanti kita lanjutkan proses pengecasannya. Yang penting handphonenya sekarang sudah mau nyala ya. Kita tutup handphonenya. Jangan lupa fleksibel fingerprintnya harus kita pasang. Dan nanti seluruh bautnya kita akan pasang, kemudian kita tutup dengan backdoornya seperti ini, dan kita coba kita cas lagi. Ya, oke, charging. Berarti handphonenya sudah normal sekarang dan sudah bisa dicas, dan berarti kasusnya sudah selesai, konslet di bagian PCB charger dengan diangkat bagian konektor USB tipe C nya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton.
Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.